Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Selamat malam semuanya. Ya, ini kita malam-malam ngonten. Ya, kayak ginilah, kawan-kawan. Malam-malam kita ngonten, kita mantau perkembangan, ya kan? Karena penetasan kita banyak betul hari ini hidup semuanya, kawan. Kapasitas 4.000 ini hidup semuanya. Ini masih lagi ngumpuli telur, nanti 2.000 juga kita akan masuk. Nah, hari ini menetas ya di hari ke-17 ini. Ini menetas. Nanti kita sudah ngantuk kawan, ya Allah ya Robi. Inilah repotnya kita. Setengah 11 malam kawan. Kita masih standby demi menjaga DOK dan demi amanah dari rekan-rekan, karena ini juga sudah ditunggu ternyata. Kapan netas Pak, kapan dikirim Pak. Ini untuk seputaran rekan-rekan yang ada di wilayah Jambi ya, yang ada di wilayah Jambi itu semuanya sudah. Ya, ini pun masih kekurangan kawan. Setelah ini kita ngisi sekitar 3.000 lagi untuk kawan-kawan yang ada di Jambi. Nah, inilah kita kalau untuk di pembibitan seperti ini. Baru menetas, kita mengenal dari warna bulunya, jantannya seperti apa, betinanya seperti apa. Nah, itu di sana juga proses juga. Yang di sini juga proses juga. Kita buka pintunya. Ada sedikit rekan-rekan itu yang menanyakan, Pak, kenapa Pak Edi pilih pembibitan? Gitu kawan. Ya. Kenapa Pak Edi pilih pembibitan? Kenapa saya memilih pembibitan? Ya, karena dari awal memang saya lebih memilih untuk pembibitan. Karena apa? Yang pertama, kalau untuk pembibitan kita itu nggak perlu memelihara puyuh itu banyak-banyak. Gitu. Kemudian keuntungannya juga ada di situ. Karena apa? Baru menetas seperti ini sudah ada harganya. Ya, baru menetas seperti ini ada harganya. Nah, kemudian kita juga memelihara indukan itu 200, 300 itu sudah lumayan gitu loh. Sudah agak apa ya, jalan kita punya indukan. Selain itu juga telur konsumsi, telur tetasnya kan kita kan jualnya kan 2 kali lipat dari telur konsumsi ya, biasanya seperti itu. Nah, DOK juga ya alhamdulillah seperti itu. Berawal dari pertama itu saya pelihara, kemudian saya besarkan di waktu 3 minggu itu kami kehabisan modal, kemudian saya jual puyuhnya, ternyata ada yang beli itu kalau nggak salah satu toko di Jambi yaitu toko pakan, kemudian dia memang jual-jual unggas. Nah dari situlah saya berawal itu, kemudian saya memilih untuk pembibitan sampai sekarang kawan, ya sampai sekarang. Keunggulan dan pembibitan. Ya kalau berbicara masalah keunggulan, pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya lebih menguntungkan pembibitan kawan daripada kita memelihara untuk konsumsi. Karena kalau pembibitan itu kita punya indukan 200 itu insya Allah sudah jalan. Ya, insya Allah sudah jalan. Tapi kalau kita untuk konsumsi, itu kalau kita mau ngambil hasil, itu harus di atas 1.000 kawan. Kalau masih di bawah 1.000, wah berat. Berat untuk ketemu keuntungan itu agak berat gitu. Cuman kalau kita mau di pembibitan, kita punya indukan 200 mohon maaf, 200. Itu saya sudah jalan gitu. Jalan. Ngumpuli telur 7 hari. Kalau sehari itu 100, berarti kan sudah 1.400 masuk mesin. Nanti belum kalau ada kawan-kawan yang pengen telur tetasnya ya kita jual gitu. Itu kenapa kita lebih memilih pembibitan, karena prospeknya itu kita kali-kaliannya itu lebih ketemu di pembibitan, simple gitu. Karena apa saya bilang simple ya, karena kita pelihara indukan 200 saja kita sudah jalan, ya kan. Tetapi kalau memang mau dipikir-pikir di awal memang ya modal saya itu dulunya satu mesin ya, cuman satu mesin saja, terus kemudian nambah-nambah ya. Itu yang di atas juga kameranya agak blur, mohon maaf karena ada pantulan dari situ. Itu mesin juga masih dalam proses penetasan, tuh lampu termostatnya juga hidup. Ini juga penetasan. Terus kemudian yang di samping juga sana itu penetasan.
lampunya kontrolnya merah, semuanya hidup kawan. Yang di atas juga ini kapasitas 2000, kemudian itu 400, kemudian ini 1300, terus itu yang di sana itu 500 ya, yang kuning itu 500, yang di atas itu juga 500. Jadi 1000, 2000, 300, kemudian 4000, 5000 kawan. Ya, kapasitas mesin kita 5000. Itu pun masih banyaknya kekurangan kawan-kawan yang ada di Jambi. Nah itu kenapa kok saya memilih pembibitan, karena yaitu tadi kawan. Istilah kita kalkulasi matematikanya, kalau bagi saya sih ya, bagi pengalaman saya pribadi lebih menguntungkan di pembibitan daripada kita harus menjual telur konsumsi. Itu kalau saya lebih menguntungkan di pembibitan. Karena apa? Baru menetas seperti ini sudah laku kawan. Baik yang jantan maupun yang betina itu kalau menurut saya sudah laku. Yang jantan besok berangkat juga, karena untuk pedaging kemarin itu sudah dihubungi ya, sudah menghubungi untuk pedaging. Nah, kemudian tapi Pak pedaging, di video Bapak pernah dibilang bahwa untuk pedaging itu nggak ketemu diuntung. Ya, lain daerah lain cerita kawan. Ya, lain daerah lain cerita. Lain daerah lain harga pakan. Lain daerah lain harga pedagingnya. Macam-macam. Ya, nggak harus sama dengan Provinsi Jambi. Semuanya beda-beda. Tuh makanya rekan-rekan, kenapa saya memilih untuk membuat indukan, untuk membuat pembibitan, daripada saya harus menjual telur puyuh konsumsi. Bagus juga konsumsi, bagus juga, bukannya kok nggak dapat untung. Ya dapat untung juga, cuman dia harus banyak kawan, harus di atas 1000. Kalau masih di bawah 1500, 200, itu keuntungannya itu belum begitu signifikan kawan. Artinya belum begitu kelihatan betul gitu loh keuntungan. Ya ada, tapi masih relatif masih kecil gitu loh. Karena ya itu tadi juga, kalau kita nggak hati-hati dalam bisnis puyuh ini, ya bisa-bisa ya kita nggak ketemu untung, nggak ketemu di operasionalnya, hari-harinya gitu, nggak sesuai dengan harga pakannya gitu kawan. Jadi kenapa saya lebih memilih untuk menjual bibit, kenapa saya lebih memilih lari ke pembibitan, karena itu tadi kawan. Kita bisa estafet di sini. Setiap minggunya kita juga bisa ngeluari DOQ. Jadi perputaran keuntungan itu ya agak jelas dan sedikit lumayan lah untuk menyambung kehidupan kawan. Gitu. Kalau memang ada terinspirasi dari saya, ya silahkan saja dicoba, nggak masalah. Dicoba saja nggak masalah. Kalau memang mau terjun pembibitan Pak, gimana caranya Pak? Ya silahkan saja, dicoba saja. Apa salahnya kita mencoba usaha kawan? Tapi ya itu tadi, setiap usaha, setiap proses, nikmati prosesnya, jalani prosesnya, santai saja. Ya nikmati prosesnya saja, santai kita jalani, kita nikmati hari-hari. Jangan sampai kita putus asa, terus kemudian jangan sampai kita ya nggak usah terlalu berharap bahwa rezeki kita itu harus kencang, harus deras, harus kuat gitu, nggak usah berharap. Yang penting mengalir kawan, rezeki itu. Sedikit tapi mengalir, iya kan? Kalau deras, mengalirnya deras, kalau kita nggak bisa berenang, kita akan terbawa dengan ombak yang deras kawan. Enak sedikit tapi mengalir, jalan, proses, santai. Kita nikmati prosesnya, enjoy, nikmati prosesnya. Berbulan-bulan di awal. Ya namanya usaha, di setiap awal itu nggak simsalabim berhasil, itu yang nggak kawan. Jatuh bangun dalam dunia usaha itu pasti ada kawan. Ya. Oke, salam sukses selalu buat rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Ya, jangan lupa bismillah untuk usaha ternak puyuh. Mudah-mudahan rekan-rekan lebih berhasil dari saya dan lebih bisa berbagi ilmunya untuk kawan-kawan yang mungkin baru mau mulai belajar. Ya. Silahkan saja kita saling sharing, saling berbagi saja dengan kawan-kawan mungkin yang mau ternak, ya monggo.
silahkan, tidak masalah. Saling berbagi saja dengan kawan-kawan yang sudah pada berkecimpung di dunia ternak puyuh yang lebih lama, yang lebih senior. Kalau kami berbagi ini hanya sebatas pengalaman kami saja, kawan. Bukan kok saya yang paling pinter, saya yang paling ngerti, enggak. Kita berbagi saja lewat konten saya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita semuanya bisa saling belajar, mudah-mudahan bisa menyambung hidup, kawan. Nggak usah muluk-muluk lah kita. Bisa nyambung hidup, bisa untuk menghidupi rumah tangga, anak istri kita, ya sudah. Kita syukuri, jalani prosesnya, nikmati. Semoga sukses selalu rekan-rekanku semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.